Meski mengaku mematuhi proses hukum, Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya yang dijadwalkan Jumat 20 Oktober pukul 2 siang ini. Alasannya sudah ada agenda lain. Jika membandingkan dengan kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri bisa saja ditangkap. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya tengah menyidik kasus dugaan pidana berupa pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK. Dari fakta dan data yang beredar, kuat dugaan pimpinan KPK yang dimaksud adalah Firly Bahuri. Modus pemerasannya berupa permintaan sejumlah uang dengan janji untuk menghentikan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang saat itu sudah terendus KPK. Namun permintaan belum dipenuhi seluruhnya atau baru diberikan sebagian sehingga kasusnya tetap berlanjut. Saat Yassin Limpo di luar negeri untuk menghadiri undangan organisasi PBB, rumah dan kantornya digeledah. Media kemudian menarasikan Yassin Limpo menghilang. Padahal saat itu belum ada pemanggilan terhadap Yassin Limpo. Lagi pula, karena posisinya di luar negeri, wajar saja manakala belum bisa terhubung terkait perbedaan waktu dan mungkin juga tengah berkegiatan. Bukankah tidak ada kewajiban pejabat yang berada di luar negeri wajib menyalakan telepon genggamnya bahkan saat sedang tidur? Terlebih saat itu, Yassin Limpo belum berstatus tersangka sehingga tidak ada urgensinya. Namun media dengan gencar melakukan framing Yassin Limpo menghilang. Kuat dugaan framing media ada kaitannya dengan intrik politik di belakangnya, mengingat Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem yang tengah, dalam tanda petik, dihabisi secara hukum. Seperti diketahui, muncul rivalitas tak wajar setelah Partai Nasdem mendeklarasikan calon presiden yang tidak sesuai dengan skenario penguasa. Nuansa untuk menghabisi Nasdem semakin kentara ketika KPK dengan terbuka mengumumkan adanya aliran uang dari Yassin Limpo kepada partainya. Padahal proses hukum baru berjalan dan belum ada putusan pengadilan. Namun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata langsung menyebut ada aliran dana ke Partai Nasdem bernilai miliaran rupiah. Masih kurang bombastis, KPK menyebut menemukan cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas Yassin Limpo. Nilai yang sangat fantastis dan sesuai dengan harapan penaburnya itu langsung menjadi berita yang menyudutkan Partai Nasdem. Padahal jika mau berpikir sedikit waras, tidak ada cek senilai itu. Jika ingin melakukan transaksi perbankan dengan nilai triliunan, tentu tidak menggunakan selembar cek. Di sisi lain, kasus penemuan cek bernilai fantastis di ruang publik seperti jalan atau dekat box ATM bukan hal baru. Modus kejahatan demikian, di mana penemunya diharap menghubungi si pemilik cek, lalu pemilik cek meminta uang untuk mengurus atau mengambil cek itu dengan janji akan diganti setelah cek dicairkan, sudah sering terjadi dan menjadi pengetahuan umum. Bukannya memastikan dulu keasliannya, KPK justru langsung mengumbar ke publik. Belakangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan cek itu palsu. Kontroversi paling menyisakan dada adalah ketika Firly Bahuri memposisikan diri sebagai penyidik dan menandatangani surat penangkapan terhadap Yassin Limpo. Padahal Undang-Undang KPK yang baru tegas menyebut pimpinan KPK tidak lagi bertindak sebagai penyidik. Diketahui saat itu Yassin Limpo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dipanggil untuk menjalani proses hukum di KPK Rabu 10 Oktober 2023. Yassin Limpo lantas memberitahu KPK jika dirinya belum bisa hadir karena sedang menjenguk ibunya yang sedang sakit di Makassar. KPK kemudian menjadwalkan pemanggilan kedua pada Jumat 13 Oktober 2023. Namun Kamis malam 12 Oktober 2023, Yassin Limpo yang sudah berada di Jakarta karena esoknya akan menghadiri panggilan KPK justru ditangkap. Anehnya, surat penangkapan yang ditandatangani Firly bertanggal 12 Oktober 2023. Artinya, surat itu terbit ketika Yassin Limpo menunda pemanggilan yang pertama. Jika mengikuti fakta tersebut, Firly bisa saja langsung ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya karena kasusnya telah naik menjadi penyidikan, sehingga sangat terbuka kemungkinan status Firly bukan lagi sebagai saksi. Alasan bahwa Yassin Limpo dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti
sehingga perlu ditangkap. Tidak sabar menunggu esok harinya, juga layak disematkan kepada Firly Bahuri. Dengan kekuasaan dan perangkat yang dimiliki, terbuka kemungkinan Firly Bahuri melakukan upaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mempengaruhi pihak-pihak yang berpotensi menyudutkan dirinya. Kita berharap penyidik Polda Metro Jaya bersikap lebih tegas kepada Firly Bahuri jika berupaya menghambat proses hukum. Kita pun menyeru kepada Firly untuk mundur karena berada dalam pusaran kasus dugaan korupsi. Sangat tidak elok Ketua KPK justru berperkara dengan kasus dugaan korupsi meski terlambat, karena mestinya sudah mundur sejak terbukti menggunakan fasilitas pihak yang melanggar aturan KPK dan berbuntut pemberian sanksi oleh Dewan Pengawas. Mundurnya Firly saat ini setidaknya dapat sedikit mengobati kekecewaan masyarakat yang sudah muak dengan akrobatik penyalahgunaan wewenang dan politisasi hukum.